Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ini asap biar ya. Hari ini saya cuma mau klarifikasi aja nih. Saya dan tim dapat info dari temen juga. Itu di Facebook ada salah satu ormas ini namanya LSR LPMT Kalteng. Nah, saya nggak tahu nih ormas apa. Intinya ini ada di Facebook. Saya kan nggak ada Facebook nih. Ini saya juga dapat infonya dari teman. Kenapa ini komentar yang agak nggak ini sih, nggak mengenakan lah didengar, tapi bagi kami dan tim ya biasa, hater di mana-mana kan. Jadi ini biar saya jelaskan nih Facebooknya, nanti kalau teman-teman mau lihat aja tuh Facebooknya LPMT Kalteng. Nah, jadi di Facebooknya itu dia menulis ini terkait buasanah ya teman-teman. Ini terkait buasanah yang kita coba tolong dan kita coba bantu. Ini di sini ditulis oleh LSR itu. Ini nanti ada di layar lah kalau yang lebih jelasnya ditampilkan. Ditulis di sini, kita sudah menjenguk dan mengajaknya untuk dirawat, tapi apa boleh buat, ada pihak-pihak yang sepertinya menghalangi dan memberi masukan yang tidak semestinya. Jadi di sini dia bilang ada pihak-pihak yang sepertinya menghalangi dan memberi masukan yang tidak semestinya. Oke, ini dulu ya. Terus ada lagi nih. Lalu dia di situ juga menulis, maaf, setahu kami di saat pandemi virus COVID Corona ini, pesawat dan kapal laut tentu sangat ketat pemeriksaan dan berhati-hati bawa orang yang lagi sakit parah. Padahal Rumah Sakit Dori Silvanus, Kalimantan Tengah sudah siap menjemput membantu pengobatan ibu ini. Ya, ingat ya, menjemput membantu pengobatan ibu ini. Jadi bapak ini sebenarnya, mohon maaf nih bapak yang saya banggakan, ketua LSR ya mungkin ya. Ibu ini udah dirawat 3 kali lah di Doris. Nah, bapak harus tahu itu dulu, udah pernah dirawat sebelumnya di Doris ya. Nah, ini. Terus, maaf kalau kami melihat kondisi ibu ini sudah sangat memprihatinkan. Kami khawatir terjadi apa-apa. Menurut kami, ibu ini bukan dipulangkan, tapi ibu ini harus segera dirawat oleh tim medis. Dan kami sangat menyayangkan andai ada yang mengiyakan atau memberi saran masukan agar ibu yang sakit ini untuk pulang ke kampung halamannya di Jawa. Kami hanya malas terlalu berdebat dengan ketua RT. Kami hanya malas terlalu berdebat dengan ketua RT dan mereka YouTuber. Yang sok mau pulangkan ibu ini ke Jawa. Mereka mana paham dengan keadaan penyakit sakit ibu ini. Nah, ini nanti ada tampilannya nanti di layar, nanti ditampilkan sama editor. Jadi bapak yang saya banggakan, bapak ketua LSR ya. Apakah bapak tahu cerita sebelumnya mengenai ibu ini? Nah, terus bapak di sini bilang kita sok mau pulangkan. Mohon maaf banget sekali pak, kita nggak mau pulangkan. Seandainya dia nggak pulang, kita nggak rugi.
Soalnya kalau dia pulang, kita ibaratnya membuang duit nih. Saya udah menyediakan duit buat tiket pesawat itu, Anda dihitung satu juta, dari 8 juta. Kami sediakan duit 8 juta dari Diari Alfahri, dari saya. Dan juga ada 1 juta dari teman saya, 250.000 dari Mbak Tina, dari teman Mbak Tina, 250.000 juga dari Mbak Tina. Jadi ada bantuan dari orang lain itu 1.500.000. Selainnya itu duit kami. Ya, selain itu 8 juta duit kami. Kita udah nyediain duit pribadi nih, duit kami nih ya, 6 juta buat tiket pesawat. Soalnya yang pulang itu kan ada berenam, anak keluarganya sama ibu Asana, pokoknya ada 6 orang. Ya hitungan 6 juta. 1 juta buat travelnya, 1 juta buat mereka jajan di jalan. 1 juta itu kita charter ya. Nah, itu sudah kita sediakan. Nah, ini kalau dia nggak pulang, kita kan nggak rugi loh gitu Pak. Jadi kami tuh malah dia di sini dirawat ya syukur. Kami nggak rugi uang juga kan. Jadi kami nggak ngelarang ibu ini pulang. Kita keluarga juga udah menyarankan untuk berobat, dan PRT juga udah menyarankan untuk berobat. Tetapi ibu ini yang mau pulang. Nah, mungkin saya nggak tahu alasannya mau pulang apa. Mungkin dia udah putus asa mungkin dalam pengobatan. Terus anaknya tidak ada yang menjaga. Anaknya hanya dijaga oleh tetangganya. Kalau tetangga sibuk gimana Pak? Apa Bapak Ketua LSR mau ini nih, mau jaga anaknya? Anaknya ini tidak normal, atau dikatakan apa ya kalau tidak normal atau normal ya? Ya semacam ini ya, kayak idiot gitu ya. Dia sering step anaknya ini. Jadi ibu Hasanah punya 2 anak. Satunya sekitar umur yang tua 8 tahun ini cewek. Itu si namanya siapa? Okta Bima. Yang cowok 3 tahun Fikri 3 tahun. Nah, yang cewek ini ada kelainan. Nah, jadi ini dijaga oleh tetangga-tetangganya gantian lah. Gitu. Jadi Bapak harus tahu dulu nih cerita alurnya dulu sebelum memposting yang ini ya. Jadi posting ini saya anggap ini bisa memancing keributan juga nih kalau banyak pro ke kita. Apalagi Bapak seorang ketua, seharusnya bisa mengayomin anggotanya atau memberi contoh yang baik. Jadi teman-teman, sebelumnya kita udah ketemu sama Bapak Ketua LSR ini. Dia kunjungan ke tempat Bu Hasanah nih, dia foto-foto nih. Udah saya ditelepon oleh Pak RT, di telepon Pak RT, terus saya ke sana bertemu. Oke. Pas sudah ketemu, ini Bapak ini pun penampilannya tidak meyakinkan. Dia pakai rambut biru. Ya wajar aja rambut biru, terus pakaian yang nggak semestinya partai, nggak menampilkan wibawa kan. Dan dia juga memberikan pernyataan yang akhirnya Bu Hasanah dan keluarga ini mungkin ragu untuk dirawat lagi ke rumah sakit. Karena akibat pernyataannya dia juga, jadi keluarganya dan Bu Hasanah ini ragu. Nah, ini saksinya banyak loh. Tetangga mendengar, sekitar Pak RT yang mendengar juga. Jadi beliau ini bilang, ayo rawat ke Doris Silvanus, dirawat di rumah sakit. Tetapi uang rokok dan lain-lain saya yang nanggung. Nah, itu yang membuat keluarganya ragu. Apa bedanya dengan BPJS? Kalau pengobatan mereka pun gratis, ini kan pakai BPJS Pak. Ini mereka udah pakai BPJS, sudah dibantu sama Dinas Sosial pakai BPJS yang pendapatan negara. Udah ini mereka udah jadi gratis diobatin. Udah kita bantu, saya dan tim juga membantu ke pihak Dinsos. Kita datangin pihak Dinsos. Bukannya kita mau berniat memulangkan ini. Gitu loh Pak. Jadi pas di waktu kita ketemu itu, Bapak Ketua LSR ini skakmat. Banyak situ pernyataan-pernyataan dari Pak RT
Lalu dia malu sendiri. Lalu dia bilang gini, dia ngaku orang dekatnya gubernur. Lalu dia nelpon itu katanya ini yang megang. Dia menelpon seorang ya, saya nggak tahu awalnya itu siapa. Dia nelpon langsung di loudspeaker di hadapan keluarganya Bu Hasanah. Lalu ditelepon di loudspeaker. Saya mendengar tuh, Pak RT dengar, warga juga mendengar. Dia nelpon, halo assalamualaikum. Wah ini kan pakai bahasa ini katanya yang megang. Saya kira ini beliau nelpon gubernur tadinya. Wah ini emang orang gubernur kan, kata kan. Alhamdulillah mungkin gubernur dengar mereka bisa bantu ini Bu Hasanah, entah pengobatan entah pemulangan. Kita kan ikut pemerintah nih. Nah jadi di loudspeaker, pas di loudspeaker itu yang setahu namanya itu dia bilang gini, ini tangan kanannya gubernur, ini yang megang rumah sakit. Ini yang megang rumah sakit. Yang ngurus pasien-pasien di rumah sakit, mengurus Bapak 300 ya? Pokoknya mengurus orang sakit dan dia yang megang rumah sakit Doris Silvanus. Lah, dalam bayangan saya ini entah direktur atau apa ya yang ditelepon dia kan. Pas di speaker, ternyata namanya Pak Adi. Lalu Pak RT pun kenal, Rip itu kakak kamu katanya. Hah, saya bilang ke ketua LSR itu, saya nggak tahu nih nama ketua LSR ini siapa, lupa saya. Ini si Bapak Adi ini orang ini nih. Benar ternyata ini yang ditelepon dia itu ternyata kakak sepupu saya sendiri. Dan dia skakmat di situ langsung moto saya gini-gini. Ya udah silahkan kalau dia mau foto saya bilangin ke adiknya. Kita keluarga gitu loh. Jadi saya tahu itu Kak Adi siapa, itu keluarga saya, dan LSR ini mengatasnamakan orang dekat lah, apalah, yang megang rumah sakit. Yang saya bayangan saya kan yang megang rumah sakit itu direktur rumah sakit, gitu loh, yang punya kewenangan juga kan. Nah gitu. Nah, terus kalau dia ngaku orang dekat gubernur, kenapa dia nggak langsung chat gubernur, telepon gubernur, atau dia persurat dengan gubernur itu loh. Nah ini kan yang mengundang kepala dinas kesehatan sama kepala dinas sosial itu, dapat teman-teman lihat di YouTube saya yang part 4 ya. Itu kan saya menchat gubernur secara pribadi, saya chat. Lalulah kepala dinas sosial dan kepala dinas kesehatan provinsi datang diutus oleh gubernur. Alhamdulillah, saya terima kasih banyak Pak Gubernur atas responnya pada saya. Jadi itu yang kepala dinas kesehatan datang dan kepala dinas sosial itu datang itu bukan karena LSR ini, bukan, tapi saya menchat gubernur secara pribadi. Oke ya. Nah, terus dan perlu di ini lagi, tekankan lagi, saya tidak menghalang-halangin, apalagi Pak RT tidak menghalang-halangin untuk pulang. Pak RT ini datang ke saya, kebetulan saya itu waktu itu masih di Samarinda, baru datang ke rumah. Datang ke Palangkaraya, Pak RT datang, Pak Arif minta tolong, ini urgent, ibu ini sedang dalam keadaan gini, ya dapat dikatakan sekarat lah, apalah gitu kan, gitulah, sakitnya parah. Dan ibu ini kenapa mau pulang? Keluarga di sana, ibunya di sana sakit. Ibu di sana, ibu dia ini, ibu kandung Ibu Hasanah ini sakit. Jadi pengen banget bertemu dengan Bu Hasanah. Apalagi semenjak melihat YouTube saya itu, Ibu Hasanah, ibunya tambah khawatir keadaannya. Dan mendengar mau pulang, ya akhirnya senang. Kemarin masih mau mendengar pulang. Tapi kita dan teman-teman bukannya menyuruh pulang. Kita mengusahakan apakah ada jalan untuk pulang buat Bu Hasanah. Kita udah koordinasi dengan pihak agen kapal. Kita udah koordinasi dengan pihak pesawat, dokter bandara. Kita udah koordinasi juga dengan dokter pihak kapal. Gitu. Dan apabila kata mereka tidak bisa, ya kita tidak bisa. Kami tidak memaksa pemerintah, kita cuma mencari jalan yang terbaik
buat Bu Hasanah dan keluarga agar diperhatikan. Jadi gitu ya Bapak LSR yang terhormat, yang saya banggakan. Kicauan Bapak di Facebook ini bisa memancing loh. Saya nggak tahu nih apakah saya bisa nuntut apa enggak kalau di undang-undang ITE, karena saya kan nggak tahu juga nih undang-undang ITE gimana kan, apa bisa dituntut apa enggak. Saya pelajarin dulu. Oke. Terus apalagi nih? Nah, lalu Bapak ada cuit lagi lah, keluar lagi lah nih. Di situ ditulis, Bapak nulis, kayak apa kabar RT dan buhan YouTuber yang pindah sok itu? Nah, jadi teman-teman, ada salah satu tetangga namanya siapa? Bu Yuli ya? Siapa namanya? Bu Yuli Yulia. Nah, Bu Yuliana kalau di Facebook ini. Dia ini men-share di Facebook live waktu kepala dinas kesehatan itu datang dan tim itu datang tuh live, dia di-share lah. Lalu ada nyeletok nih, ada komen nih LSR ada komen, kayak apa kabar RT dan buhan YouTuber yang pindah sok itu? Nah, bahasa Indonesianya ini pakai bahasa Banjar dia nih, bahasa Indonesianya, bagaimana kabar Pak RT dan YouTuber yang sok itu? Sok tahu kan sok? Bukan sok Bandung, tapi sok kayak sombong gitu. Nah, lalu ini di sini diceletuk lagi nih, dibalas oleh yang men-share, si Ibu Yuliana ini. Bediamanai, iya diomongin Bapak tuh. Nah, ini saya nggak tahu nih dalam tanda kutip Ibu ini menjatuhkan Pak RT, menjatuhkan saya atau gimana nih. Dia artinya berdiam saja, bilang iya aja sama Bapak itu. Nah, gitu artinya. Dia tanda lalu bilang apa, ikon ini nih ketutup ketawa gitu loh. Jadi kayak ada ngejek ya. Nih. Lalu di sini ada nyelutuk lagi nih Pak RT nih, Pak Harsono nih. Langsung jawab nih Pak RT. Apa maksudnya, Bang? Itu Ibu Yulana jangan memperkeruh keadaan. Itu Ibu Yulana jangan perkeruh keadaan. Dijawab lagi sama si LSR. Tak ada yang perkeruh suasana. Ibu Yulia itu baik aja. Ibu Yulia itu ingin bantu yang sakit agar sembuh. Kita jelaskan dulu ini maksudnya apa. Ibu Yulia itu baik saja. Ibu Yulia itu ingin bantu yang sakit agar sembuh. Bentar, yang saya tanya, yang saya tim bingungkan itu, kenapa ini baru dipiralkan oleh Ibu Yuliana ini, sedangkan ini udah lama Bapak. Kenapa tetangganya yang satu ini baru memviralkan? Kenapa dia nggak usaha? Ayo kita bareng nih sama saya ya kita. Ini dia live, baru aja lagi diviralkan kan? Kenapa? Bapak harus tanya, harus mikir itu seharusnya. Kenapa baru diviralkan? Nah, jadi nanti ada jawabannya teman-teman. Ada jawabannya. Nanti ini Ibu Yolana ini ada jawaban dia ada yang jawab sendiri. Jadi dia teman-teman bisa mikir sendiri dan nanti saya jelaskan dulu ya. Lalu ada namanya sini Ibu Aprilia. Komen juga nih. Ini saya nggak tahu siapa ini, nggak tahu siapa. Pokoknya ada lebih banyak pro-nya lah, lebih banyak dukung kita lah. Di sini ada komen juga dari Ibu Aprilia. Ini dia menunjukkan ke LSR tadi nih, LSR LPMT Kalteng ini teman-teman, saya tidak menyalahkan LSR ormasnya, saya menyalahkan ada oknumnya. LSR ormasnya baik, bagus, tapi di sini cuma ada oknum. Mungkin ya ketuanya ini kan koor-koor, seharusnya dia harus bisa memberi contoh yang baik sebagai ketua. Nah, ini juga dia datang pakai rambut biru, pernyataan nggak jelas, jadi nggak meyakinkan. Sedangkan kepala dinas kesehatan kemarin kan datang tuh pakai rapi nih, datang rapi, habis itu emang ada wibawa, lalu dia menjelaskan ini ditanggung pemerintah, ini makan dan ini semuanya ditanggung pemerintah sampai kami pulang. Nah, itu baru Bu Hasanah akhirnya mau ikut berobat. Ini nggak kita tahan kan? Saya serahkan ke jawaban Bu Hasanah, ayo Bu, malah kita ini, ya udah lebih baik Ibu sembuh dulu Bu ini. Nah,
Kan mau mereka dengan cara penjelasan dari kepala dinas kesehatan ini, mereka meyakinkan bahwa mereka menanggung makan keluarga mereka. Nah, sedangkan Bapak Ketua LSR ini tidak meyakinkan sekali, datang ke Buasana dengan pernyataan, dengan ngaku-ngaku orang ini loh, orang dekat lah. Lalu yang ditelepon pun juga salah. Ternyata kakak saya, yang ditelepon kakak sepupu saya. Nah, jadi akhirnya dia skakmat di situ, langsung moto saya langsung balik deh. Dan juga diskakmat lah sama Pak RT juga dia. Jadi nggak bisa ngomong, langsung pulang. Kalau anggota-anggota ormasnya baik-baik sama saya, ngobrol sama saya waktu itu. Nah, beliau aja mungkin yang nggak terima, dikira saya nahan. Saya nggak nahan, saya malah ibu itu nggak pulang, saya nggak kebuang duit 8 juta. Kan gitu. Nah, di sini ada Ibu Perlia bilang kepada LSR ini, yang mau pulang ke Jawa itu kehendak Buasana sendiri. Mereka Pak RT dan YouTuber dan masyarakat, dengerin nih Bapak Ketua LSR yang saya banggakan. Mereka Pak RT dan YouTuber dan masyarakat, jadi semua warga dan masyarakat itu Pak, hanya berusaha mewujudkan keinginan Buasana. Tidak ada maksud lain, hanya membantu beliau. Semua juga hendaknya beliau sehat dan sembuh kembali. Tapi tolong, jangan menghina RT atau YouTuber itu. Jangan menghina orang lain. Kalau memang mau bantu ya bantu aja. Jangan menyalahkan pihak yang ikut membantu juga. Lalu di sini juga nih, Bapak Perila juga komen. Buktinya RT dan YouTuber itu mempertemukan beliau dengan keluarganya dari Jawa. Nah, ini ada balasan lagi nih dari LSR nih. Kita sudah sampai, harusnya ibu itu dirawat. Kalau sudah sembuh, sehat, andai mau pulang kampung, tidak ada yang larang. Tapi RT dan YouTuber tak bisa mendukung niat baik orang. Bentar Pak, tidak mendukung niat baik orang tuh apa? Bapak juga ngomong nggak jelas kemarin, pelontong. Ngomongnya mau ngajak aja langsung. Saya telepon ambulan langsung datang, nggak semudah itu Pak, langsung telepon ambulan langsung datang. Kan konfirmasi dulu ke keluarganya gimana. Soalnya Ibu Hasanah dan keluarga ini, Ibu Hasanah ini udah pernah dirawat di Doris. Dia sendiri yang ngerasakan pelayanan mungkin ya. Dia sendiri yang ngerasakan sakitnya ini. Dia sendiri yang ngerasakan enak atau enggaknya di sana. Makanya sehingganya dia memutuskan untuk kayak putus asa, udah berobat, mending dia di rumah. Gitu loh, soalnya kan nggak ada keluarga dia di rumah sakit. Nggak ada keluarga yang nungguin dia, dan anak-anaknya tuh dia mikir anaknya. Bukannya kita ngalang-ngalangin. Jadi memang keinginan beliau sendiri nggak mau. Nah jadi terus, tapi RT dan YouTuber tidak bisa mendukung niat baik orang, tak mau dengar nasihat baik orang. Nasihat apa sih? Saya bingung sih nasihatnya apa. Itu semuanya dengar kan? Semuanya dengar kemarin, Pak RT dengar, warga dengar. Sudah kita sampaikan saat COVID Corona ini semua diperketat untuk keluar masuk provinsi. Halo Pak, Bapak bukan dokter. Bapak bukan dokter kan kemarin. Kami itu udah koordinasi sebelumnya ke dokter Pak, ke dokter kapal. Kita udah koordinasi loh, ada cara dan solusinya. Ya itu tadi ada yang dari pihak mana, Banjar ya? Banjar dan Sampit ya? Pihak Banjar itu, pihak kapal Banjar itu menyarankan, itu sudah sama dokter, agen kapal itu minta kirimkan saya diagnosa sama surat rujukan dari dokter spesialis. Sudah kita kirim suratnya, surat pindah itu ada dokumennya, kita kirim syarat-syarat yang diminta dokter, ada kita. Lalu dokter itu cuma minta fasilitas, kalau yang di Banjar ya, Ibu Hasanah itu jangan masuk kamar. Mungkin bayangan mereka, saya kan maunya VIP tuh, pokoknya nggak tidur sama orang. Ibu Hasanah itu tidak dikumpulkan sama orang karena tadi ada menular kayaknya, takutnya menular sama orang. Lalu Ibu Hasanah disarankan di dalam mobil, entah itu mobil apa atau ambulan, pokoknya di dalam mobil dan didampingi pihak
kesehatan atau dokter. Jadi kita itu udah koordinasi, Bapak Ketua LSR yang terhormat, kita udah koordinasi. Lalu kita udah koordinasi juga ke pihak Sampit. Kita siapin syarat-syaratnya ada. Ya itu tadi mereka minta fasilitas ini sama tidak surat keterangan tidak menular tadi itu. Ya, karena keadaan kondisi gitu dan kalau naik pesawat kan nggak bisa duduk lama beliau. Dan walaupun ini harus membuka berapa ini, tapi kan oleh keadaan ada indikasi menular tadi, jadi mereka nggak berani, ibu dokter bandara tidak berani untuk Bu Hasanah naik ke pesawat, takutnya ini kan. Tapi ya saya mengharap ada solusi yang terbaik, tapi saya tidak menghalang-halangin Bapak LSR ini, tidak menghalang-halangin, saya tidak ada niat menghalangin. Nah di sini lalu sudah kita sampaikan saat COVID Corona ini semua diperketat untuk keluar masuk provinsi, apalagi bahwa masyarakat yang lagi sakit parah. Itu buktinya, sudah setengah bulan lebih mereka tak bisa pulang ibu kota Jawa. Bersyukurlah dengan pemerintah lewat dinas terkaitnya. Bentar Pak, sudah setengah bulan lebih. Bapak dapat dari mana info setengah bulan lebih? Yang benar Pak kalau ngomong ya, pakai informasi yang benar dulu baru Bapak tuangkan di sini. Bapak dapat info dari tetangga atau dari Ibu Yuliana doang? Bapak tuh harusnya konfirmasinya ke Pak RT juga, konfirmasi ke warga. Jangan ke Ibu Yuliana doang Bapak konfirmasinya. Nah nanti teman-teman tahu sendiri nih kenapa Bu Yuliana ini agak apa namanya, kalau agak posesif, agak iri ngelihat kita di situ. Nanti ada ceritanya nih. Jadi bersyukurlah dengan pemerintah lewat dinas terkait, walaupun debat dengan yang ada dugaan yang menghalangi tugasnya. Nah ini yang ini kan. Jadi Bapak yang terhormat, Bapak Ketua LSR, Bapak sebelum ngomong itu sebelumnya mikir dulu, beri contoh yang baik pada anggotanya, jangan asal blak. Bapak kan pintar nih, Bapak tua, saya ngargain Bapak tua, Bapak pintar, Bapak ketua lagi loh. Bapak harus menghargai. Dan Bapak, salahnya Bapak itu menuangkan di sosmed Pak. Sosmed ini sekarang ada undang-undang ITE-nya, kalau saya ada bukti banyak, saya itu malas aja nih. Kita sudah ada saksi, juga ada rekam digital, ada bukti kita. Tapi saya malas memperbesar ini dulu, saya lihat dulu nih. Oke. Nah, di sini ada komen dari Ibu Aprilia. RT dengan YouTuber dibawa-bawa, kalau mau bantu ya bantu saja Pak, bukan menghina mereka RT dan YouTuber yang sudah ikut membantu. Jejak digital di save ini. Tuh orang umum aja Pak kayaknya lebih pintar, dia menyarankan tuh Bapak tuh intinya jangan kowar-kowar yang aneh-aneh lah, soalnya ini jejak digital bisa jadi bukti loh gitu Pak. Apalagi mungkin Bapak public figure tadi kan, public figure. Nah, saya dari komen Aprilia, saya lihat jelas di video Pak RT-nya juga ikut timnya ke tempat Ibu Hasanah. Kasihan sekali beliau dikatain sok. Saya juga tahu Pak RT ini orangnya baik banget. Udah sangat perhatikan tetangga, masih aja dikatain orang yang tidak kenal dengan Pak RT. Asal jiplak aja ngomong mungkin ya. Oke. Apalagi ya? Setidaknya, ini dari Ibu Aprilia, setidaknya RT dan YouTuber itu ikut membantu Ibu Hasanah. Hanya saja RT dan YouTuber itu dikata-katain seolah-olah mereka salah. Oh, terus saya tahu jelas cerita Ibu dan alur cerita dari awal, makanya saya bisa berkata demikian karena menurut saya RT dan YouTuber itu sangat-sangat membantu Bu Hasanah. Oke. Kita lihat lagi. Dari Ibu Sri, bukan tidak merespon, tetapi kami semua RT dan Mas Arif sudah mengurus semuanya dan semua perlu waktu dan proses, tidak bisa segera dilaksanakan. Pihak RT dan Mas Arif sudah bekerja sama dengan instansi yang terkait agar dapat menyelesaikan masalah Bu Hasanah. Kalau Anda kan tidak tahu kalau kami semua sudah membantu Bu Hasanah. Tolong jangan lagi dibahas di sini. Oh, jadi ini dia jadi kan ini
oleh karena komennya Bu Yuli tadi. Bu Yuli tetangga. Bu Yuli ini tetangganya Bu Hasanah. Barak nomor berapa nggak tahu nih, di ujung ya. Tolong jangan lagi dibahas di sini. Kasihan Bu Hasanah sudah sakit tapi dibebani dengan kata-kata dari Anda. Kita hanya bisa mendoakan semoga Bu Hasanah cepat sembuh dan dapat kumpul bersama keluarganya. Tolong jangan dibahas lagi, kasihan Bu Hasanah. Kasihan RT-nya padahal ikut ngantar juga ke tempat Bu Hasanah dengan tim. Dikata-katain sok. Dengan tim LSR malah dikata-katain sok. Nah, itu dari Bu April. Lagi nih, Bu Sri lagi nih. Sekali lagi mohon maaf saya sampaikan kepada Bu Yuliana. Saya atas nama keluarga Bu Hasanah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah membantu Bu Hasanah selama ini. Oh, jadi Bu Yulia ini pernah membantu. Oh, ini. Nah, pernah membantu. Ini kita urutin dulu. Nah, jadi ini dari Bu Yuliana dulu ya. Saya pribadi tidak ada niat untuk memperkeruh keadaan dari awal. Sudah saya katakan diobati dulu baru dipulangkan. Tetapi mereka satu orang pun nggak ada yang merespon. Nggak ada yang merespon saya, itu yang pertama. Yang kedua, sebelum YouTuber itu tahu memang anggota keluarga dari Ibu Hasanah sudah mau sini tapi masih menunggu surat kesehatan, maka dari itu mereka dari pihak YouTuber itu berinisiatif menjemputnya. Saya lebih tahu keadaan dan kondisi Ibu Hasanah karena saya yang mengantarnya pertama masuk rumah sakit. Oh, jadi gini teman-teman, ibu ini pernah membantu Ibu Hasanah juga. Sebelum itu Ibu Hasanah masuk rumah sakit gak satupun yang peduli dengan keadaan beliau. Oh, jadi gitu. Jadi mereka yang mau cari muka dan menyalahkan saya silahkan. Waktu Ibu Hasanah benar-benar membutuhkan bantuan kemana mereka. Setelah saya antar ke rumah sakit, baru mereka tahu saya 2 bulan yang merawat Bu Hasanah sama anak-anaknya sama 2 bulan setengah, malah disalahkan, maaf. Oh, jadi intinya gini teman-teman. Ibu Yuli ini pernah ngerawat, tapi di sini nanti kita pernah merawat Ibu Hasanah. Kayaknya ini ada masalah sama tetangga juga nih, sama tetangga lah, masalahnya apa saya nggak tahu. Jadi kayak ada kecemburuan gitu. Kenapa mungkin dia nggak dimasukin di YouTube ya, mungkin ya. Mungkin nggak ada dimasukin di YouTube kan. Yang kita masukin YouTube kan keluarga yang menolong yang sekarang ini nih. Nah, tapi karena dia pernah merawat, tapi kenapa dia mungkin nggak diliput, mungkin gitu ya. Nah, coba nanti kita ada lagi nih, nanti ada kelanjutannya. Lalu dibalas oleh Bu Sri. Sekali lagi mohon maaf saya sampaikan kepada Bu Yuliana. Saya atas nama keluarga Bu Hasanah mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena telah membantu Bu Hasanah. Oh, karena pernah merawat ya. Mereka merawat Bu Hasanah, marilah kita bersikap secara bijak dan lagi sekarang Bu Hasanah sudah ditangani. Semoga Bu Hasanah kembali sehat dan dapat berkumpul bersama keluarga kembali. Saya tidak menyalahkan siapa-siapa. Oh. Terus, nah ini dia cerita. Jadi intinya di sini teman-teman, kenapa Ibu Yuliana ini mungkin baru memviralkan ini ya, baru kayak mempermasalahkan gitu ya. Kayak intinya saya seperti kayak ini nggak terima gitu ya, kayak nggak terima, entah dia mau panjat sosial pansos atau gimana, baru diviralkan. Sedangkan Ibu Hasanah juga malah dia di Facebook itu kayak ada nada mentertawakan saya dan jangan Pak RT. Nah, jadi di sini dijelaskan, saya selama Bu Hasanah keluar dari rumah sakit selalu dipojokkan selama ini, cuma diam dan gak banyak komentar. Kenapa saya dari awal yang merawat dan merujukkan ke rumah sakit, tapi nyatanya apa disalahkan? Oh, jadi ya itu tadi ada unsur mau dilibatkan lah, mungkin kayaknya perlu diliput nih Ibu biar nggak cemburu ya, atau kita liput aja semuanya. Kan yang saya tahu nih, yang membantu Ibu Hasanah tuh yang sekarang beri makannya tuh si Mama Revan, Ibu Ani yang sering beri makan anaknya yang tadi 2 orang tadi, sering merawat, sering mandiin, sering ini. Nah itu saya nggak tahu, sama Ibu Yuliana ini baru muncul di Facebook, saya baru tahu. Atau mungkin oleh ya cemburu kok dia nggak diliput gitu ya, mungkin ya. Soalnya ini baru ribut gini gara-gara LSR itu tahu, gara-gara Ibu Yuliana juga di Facebook. Nah, jadi LSR tahu gara-gara Ibu Yuliana, dan Ibu Yuliana ini baru memviralkan gitu. Pas kita udah turun tim YouTube, dia juga ikut nimbrung gitu loh.
ikut ada di Facebook ini, di live lagi kan, ada live-nya tuh. Jadi saya selama Ibu Hasanah keluar dari rumah sakit selalu dipojokkan, selama ini cuma diam dan gak banyak komentar. Kenapa saya dari awal yang merawat? Kenapa saya dari awal yang merawat dan merujukkan ke rumah sakit, tapi nyatanya apa disalah juga? Makanya saya bicara sekarang bukan apa demi kebaikan Ibu Hasanah. Nyatanya sudah di rumah sakit, kenapa dibawa pulang dan menambah sakitnya, itu aja. Jadi yang mana orang yang nggak tahu asal usulnya jangan memojokkan saya, itu aja. Wah, di sini dibalas sama Ibu Aprilia. Nggak usah kowar-kowar Bu, seolah-olah ibu yang paling berjasa. Nah itu, jadi intinya gitu teman-teman. Ini kayaknya kayak ada kecemburuan sama tetangga ya, masalah-masalah tetangga ini kayaknya. Nggak usah kowar-kowar Bu, seolah-olah ibu yang paling berjasa. Aduh. Terus ini Bu Sri, yang minta pulang itu Ibu Hasanah sendiri, dan keinginan pulang ke Jawa juga keinginan Ibu Hasanah sendiri. Kami tidak pernah menyalahkan dan memojokkan Anda. Maaf, maksudnya memojokkan Ibu Yuli ini. Maaf kalau itu Anda merasa masalah sendiri, padahal dari tetangga Bu Hasanah tidak berbuat begitu. Ya kayaknya ibu ini nggak ditemenin sama tetangga-tetangga yang lain, jadi kayak terasingkan. Soalnya tetangga-tetangga yang lain pada rame, ini beliau malah sendiri. Mungkin ya tadi ya ada masalah tetangga, saya nggak tahu. Mohon maaf Bu Yuliana, saya nggak tahu. Seandainya saya tahu, saya mungkin akan liput ibu. Saya berterima kasih banyak kepada ibu. Saya nggak tahu Bu, benar-benar nggak tahu ini ceritanya gimana. Maaf kalau itu Anda merasa sendiri, padahal dari tetangga Ibu Hasanah tidak berbuat begitu. Hanya perasaan Anda atau Bu Yuliana ini yang begitu. Dan sekarang Bu Hasanah saya tegaskan kembali sudah ditangani oleh pemerintah, jadi nggak perlu dikorban lagi di sini. Oke. Lalu tadi Ibu Aprilia juga komen, nggak usah dikowar-kowar Bu. Ini dia kepada Ibu Yuliana ya. Bu Aprilia kepada Ibu Yuliana, nggak usah kowar-kowar Bu, seolah-olah ibu yang paling berjasa. Siapa yang kowar-kowar? Itu fakta, dan saya tidak minta pendapat siapapun. Mana ini? Nah, dan saya tidak minta pendat siapapun. Nah, lalu dibalas lagi sama Ibu Yulia, dibalas sama Ibu April. Malu saya mah kalau jadi ibu, kowar-kowar kebaikan sana sini. Sini Bu, biar Allah saja yang tahu sama semua sampai dinsos datang itu. Ya pemerintah sudah yang turun tangan. Ya pemerintah sudah yang turun tangan. Ibu Hasanah sudah ditangani oleh pihak pemerintah. Jadi sudah aja ya Bu, kowar-kowar kebaikannya. Nah ini, ya itu tadi teman-teman, pro dan kontra. Ya hater di mana-mana kan. Dimana ya kita berbuat baik aja ada hater, itu yang ini ya, yang sudah hukum alam mungkin ya, haters itu ada di mana-mana ya, tinggal kita menyikapin gimana. Saya di sini cuma klarifikasi, saya dan tim tidak ada niat untuk secara sengaja memulangkan Bu Hasanah. Kita cuma mau membantu, apabila bisa pulang ayo pulang, kita pulangkan, kita siapkan dana. Dan saya juga kemarin itu menchat gubernur itu terpaksa sekali, urgent banget sekali, karena saya sudah tidak ada jalan lagi kan. Akhirnya saya menchat gubernur minta kebijakan dan petunjuk beliau. Nah kalau kayak gini kan ada petunjuk dan kejelasan dari pemerintah, saya ikutin pemerintah. Kalau kata pemerintah dirawat ya dirawat, tapi mereka kan lebih bertanggung jawab, apalagi sampai kepala dinas sosialnya yang bilang itu. Jadi ya Bu Hasanah dan keluarga pun lebih percaya daripada yang ngomong tadi, yang ketuanya tadi, ketua oknum LSR, ketua ya, ketua bukan anggotanya. Kalau partai ormasnya itu mungkin bukan partai, ormasnya mungkin baik banget, oleh di situ di Facebooknya itu dia sama membantu orang-orang susah, sama juga membantu orang-orang susah. Tapi kowar-kowar ketuanya ini tidak pantas ditiru oleh timnya, oleh karyawan-karyawan atau oleh anak buahnya, itu nggak pantas ditiru. Ini nggak cocok kayaknya sebagai ketua, karena ini bisa memperkeruh suasana aja, malah tidak seharusnya. Kalau dia collab ke kita, ayo kita collab, ayo saya sebagai donatur, saya dan sebagai donatur bisa, ayo bisa kita jadi temen kan. Nah, moga aja Bapak bisa temenan, jadi temen lah baik, dan kita bisa kolaborasi Pak di YouTube gitu Pak. Oke, sekali lagi itu aja klarifikasi saya. Cukup sekian. Saya tidak ada gentar untuk berbuat kebaikan, walaupun saya berhadapan dengan siapapun, selagi itu baik
Selagi jalan saya benar, saya tidak takut. Saya Fadil Muhammad Al-Fahri, salah satu cucu ulama dari Banjarmasin, Syekh Kiai Haji Sa'ad Al-Banjari yang makamnya di Gang Sungkumpul. Saya sudah dari kecil juga dididik lah juga secara agama. Saya tidak takut sama siapapun. Saya cuma takut sama Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Jadi cukup sekian video hari ini. Ikutin terus saya di Diary Al-Fahri.